Hai Halo, guys. kembali lagi di podcast IndiHome. Nah, kali ini kita ada di program Out the Door. Nah, kita ditemani lagi sama kakak Ami. Halo kakak Ami. Halo. Bagaimana Ica? kabarnya kak? Alhamdulillah. Setelah sekian lama ini, aduh ketemu lagi. It's long time no see. Betul. Nah kita di luar, kan kemarin kita di kantor kak. Nah, kebetulan kita ada di Sidrap, di tempatnya di Cafe Vekado. Ngomong kita tinggal di sini ya kak, dekat area Tidak, sini. jadi kebetulan saya keluarga kebanyakan di sini. Betul, iya. Jadi sometimes mampir ke sini lah. Tapi saya lihat stalker terakhir itu kakak Ami sering di luar negeri, aduh. Sudah kemana saja kak? Iya. Oh itu terakhir. Jadi kita traveling ke Italia, terus ke Swiss, terus ke Luar biasa. Paris, terus Amsterdam dan Turki. Luar biasa ya sobat. Siapa tahu ada yang mau join sama kakak Ami, Asik. bisa tanya-tanya di IG-nya kakak Ami. Tips and trick traveling. Betul. Nah, nggak absurd, nggak sah kalau kita nggak coba makanan di sini kak. Of course. Jadi kita harus coba makanan-makanan Betul. di sini. Apalagi kan tempatnya sudah estetik sekali ya. Untuk Kafenya milenial. Betul. Kafenya lumayan ya paling populer lah di sini. Betul. Semua sudut 360 derajat bisa dilihat ini. Dengan pemandangan view, gunung-gunung, terus ada outdoor, terus ada indoornya juga di sini. Iya, bagi yang tidak suka kena angin bisa ada Indoornya juga. Betul, ya. Mungkin langsung saja kita move Oke. ke tempat makan. Sip. See you. Nah, di sini sudah ada es teler nih saya pesan kak. Kita pesan apa kak? Saya tetap air putih. Tetap sehat ya. Harus kalau traveling itu memang butuh Tidak, tadi sebelumnya sudah minum yang manis-manis. Jadi toh harus yang air putih lagi. siap. Nah, saya coba dulu nih kak. Kan kita Bagaimana mau review. rasanya? Belum kak, belum coba. Bismillah. Ini apa? Es teler. Es teler. Nggak tahu kenapa dibilang es teler padahal nggak bikin teler kan. Mungkin terlalu banyak campurannya. Teler yang bikin, waduh. Oke. Nah, tadi kan ada empat negara ya tadi. Belanda 5 5. sama Turki. Itu apa? Dalam rangka jalan-jalan tok atau ada kegiatan lain, belajar budaya kah, atau lagi memang mau riset mau kuliah di mana? Ya, jadi apa ya? Itu memang dalam rangka untuk traveling bareng teman-teman. Karena kebetulan teman yang ngajak, terus di samping itu kita kerja juga karena ada beberapa brand yang kan mereka kayak brand-brand yang di Jakarta sih yang kita dapat. Jadi mereka tuh paling suka produknya difoto di luar negeri. Jadi kayak kelihatan mahal gitu loh kalau misalkan mereka upload di feed mereka kayak gitu. Nanti kalau ada produk bisa kak nitip kak. Bisa, yang penting fee-nya sesuai. Wah, boleh. Ya gitu. Nah, dari kelima negara ini kak, yang paling berkesan apa kak kira-kira? Apalagi kan kemarin Turki sempat gempa ya. Oh iya sih, syukur Masih di sana alhamdulillah kita atau belum. udah? Tidak lah. Saya kan berangkat kemarin waktu bulan Oktober tahun lalu. Iya. Iya, kayak gitu. Terus shock culture-nya itu pas di Paris sih. Kan kata orang dilihatnya tuh kayak
wah ini tuh kayak romantis Ya, kayak gitu-gitu iya sih, memang di statementnya Menara Eiffel. Paris kota cinta. Kota cinta, tapi yang eh, paling shock culture-nya itu karena bau pesin itu di mana-mana. Jadi kalau jalan itu tuh bau pesin di mana-mana. First time itu waktu kita pindah dari apa ya, dari Swiss terus kita ke Paris. Nah, pas kita naik trennya Paris, Ya. kereta apinya Ya. Paris, itu pas gerbangnya terbuka, Ya. itu aduh sumpah bau sekali, bau pesin sekali pokoknya. Jadi kalau di sana terus di sana jarang ada toilet. Jadi kayak kalau mau nebeng ke toilet ya harus masuk ke kafenya dulu. Masih kurang masjid kali. Biasanya kalau di sini kan banyak masjid Kalau jadi di bisa sini singgah iya, dulu betul. depan mau kencing. Nah, selain itu apalagi kan di luar negeri jarang dari segi makanan lah. Apalagi kita kan Indonesia biasanya butuh nasi. Nah, pertama pas keluar itu nggak abdol ini, nggak ada nasinya. Merasakan apa gitu biasanya kita untuk penggantinya biasanya. Oh, kebetulan kita kemarin waktu ke sana kita juga bawa beras. Wah, bawa tetap of ya. course lah orang Tetap Indonesia. Dari Indonesia itu butuh nasi. Nggak abdol, nggak kenyang, nggak makan namanya kalau nggak pakai nasi. Kita bawa nasi, terus ada beberapa kayak gore-gore. Kalau orang Bugis itu tahu kayak daging sapi gitu, tahu gore-gore iya, namanya betul. kayak gitu. Karena mamaku yang buat. Terus ada beberapa lah ikan kering kayak gitu Kayak yang bekal bisa liburan ini. Iya, karena kita kan ndak selamanya makan di restoran dan betul. semua teman-teman juga kan ada yang suka lidah-lidah orang asing, orang Indonesia juga kayak gitu-gitu. Jadi ya diseimbangkan saja kayak gitu. Jadi tetap bawa nasi. Jadi tetap bawa bekal karena kita ndak tahu kalau misalkan kita langsung lapar di apartemen kita, terus kita mau makan kan butuh energi juga kayak gitu. Betul sekali. Apalagi kalau pagi-pagi kan di luar kan ndak langsung kafenya buka kayak kita di sini. Jadi kayak sebelum kita berkegiatan di luar ya kita kan pasti makan dulu terus nggak ada penjual nasi kuning di pinggir jalan Kak di. Nggak ada. Nah, selain itu Kak, dari segi budayanya Kak, apa ada kayak kita harus membaur itu kan di sini apalagi Bugis ya, patabeknya, yang rasa hormatnya itu ada sok culture juga di dari segi kepribadiannya. Kebanyakan sih orang-orang Eropa itu cuek kayak gitu. Yang paling saya suka orang-orangnya itu tuh di Amsterdam karena orang di Amsterdam itu kebanyakan orang Muslim juga. Jadi kayak kita bisa masih melihat orang-orang yang pakai hijab, tapi kalau di negara lain kayak di Paris terus di Italia itu jarang sekali orang yang pakai hijab kayak gitu, dan orang-orang di sana mereka cuek sekali kayak gitu. Ada dan to the point. Sempat ada kayak kita kan berhijab di luar ini di daerah ini yang kayak ada pandangan sinis masih belum apalagi. Syukur sih alhamdulillah tidak. Sudah toleran semua ya. Nah, ngomong-ngomong apalagi kan ini luar negeri Kak. Mungkin bisa dong di-share dari segi budgetingnya supaya teman-teman Sobat Indihome juga mau ngikut kakak. Wah, saya juga mau jadi vlogger traveler. Gimana nih? Iya, kalau budgeting ya 50 ke atas lah ya. Karena saya tidak pakai travel. Jadi untuk biayanya itu ya lumayan kayak gitu, lumayan. Tapi kalau untuk transportasi dan hotel, jadi saya kan berlima.
Jadi contohnya kan kalau traveling itu ya menurut saya sih lebih bagusnya paling minimal sekali tuh ber-5 orang. Jadi kayak hotel kan bisa dibagi-bagi kayak gitu. Contohnya sama-sama ya. Cek-cek lah. iya CK kayak gitu. Kalau untuk lebih murah kan kayak gitu. Kalau saya terus mengenai pengurusan visa juga. Nah, pengurusan visa orang kebanyakan biasanya ditolak kayak gitu. Tapi saya kan syukur alhamdulillah ini kan first time mau ke Eropa, terus alhamdulillah bisa keterima dan ada beberapa teman juga diterima. Semuanya lancar lah ya sampai di sana. Betul. Kayak Nah, gitu. selain kan biasanya kita keluar butuh kenalan dong, atau memang kakak ini the real saya coba ini saja dulu. Oke, jadi di antara saya berlima itu ada satu orang yang memang sudah experience-nya sudah di luar negeri, jadi sudah di luar negeri, sudah kemana-mana, jadi dia sudah tahu, jadi dia sebagai kayak tour guide kita kayak gitu, dan dia juga yang kasih lihat gimana guys, kayak kita kan ada grup gitu, gimana guys mau nggak hotel yang ini, mau nggak hotel yang ini kayak gitu. Jadi kayak ada itinerary sebelum kesana kayak gitu, biar sampai kesana kan kita ndak pusing, kita mau tinggal di mana, kita mau ngapain kayak gitu. Jadi kayak pas sampai di satu negara, terus kita lihat nih kita mau kemana nih, kayak contohnya kan kemarin ke Itali, terus kita mau kemana nih, ke Duomo kayak gitu. Jadi di Duomo kan kalau di Milan ya, kalau di Milan itu kan yang paling terkenal Duomo kayak gitu. Terus ke Venice. Nah, biasanya kan orang-orang kayak kantoran lagi stres dari kerjaan, healingnya jalan-jalan. Nah, kalau kita kan kerjaannya jalan-jalan. Jadi kalau stres ngapain tuh, Kak? Jadi saya kan sukanya traveling. Dan kita kan traveling sambil jalan-jalan juga, sambil kerja juga. Jadi kalau saya itu tipikal orang yang suka kerja di mana pekerjaan itu yang memang benar-benar saya suka. Jadi menurutku pas saya kerja, traveling juga ya healing juga kayak gitu. Enak ya. Alhamdulillah ya guys. Ini apa cita-citanya milenial sekarang yang jalan-jalan tapi digaji. Betul sekali. Siapa coba yang di dunia ini yang ya insya Allah soon guys bisa. Tahu ada lowongan kayak bisa diajak lah. Oh ini bukan sekedar lowongan, dia tuh kayak sebenarnya kayak saya sama teman-teman saya itu kan semuanya influencer nih. Jadi kalau ada beberapa brand atau ada beberapa kayak UMKM yang tahu kalau kita kan mau ke sini nih gitu ke luar negeri nih. Oh jadi mereka pasti kayak ada mendaftar atau dia ngehubungin pihak kita masing-masing. Kayak pihak kita masing-masing ya, kita masing-masing. Jadi, oh Kak ini saya mau tawarin, kalau kemarin sih kerjasamanya sama Unisim. Jadi itu kayak SIM card. Jadi SIM card yang dipakai untuk di luar negeri kayak gitu. Aduh udah ada makanan nih. Kayak gitu. Jadi kayak SIM cardnya itu tuh dipakai untuk kalau kita stay di luar negeri kayak gitu. Jadi itu tuh gratis, terus dia kasih kita berlima kayak gitu. Kita bisa pakai terus itu bisa dipakai di Amsterdam, di Eropa, di Paris. Itu jaringannya menurut saya sih lumayan kayak gitu. Di Turki juga kayak bisa. Nah, apalagi kita kan sudah bergelut di dunia blogger traveling sudah lama, ada kepikiran buat mencoba lagi atau kayak jadi blogger penulis dalam perjalanannya ya. Penulis buku ada, cuman
belum tahu ya bagaimana ke depannya. Cuman kalau untuk saat ini untuk merintis karir, mengupgrade lagi, belajar lagi kayak gitu, ketemu dengan orang-orang baru lagi, karena kita kan nggak tahu, setiap orang kan memiliki pengalaman yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi itu sih menurut saya kalau untuk sekarang. Masih mencoba belajar ya. Iya, masih belajar. Pernah Kak di suatu daerah atau negara ada pengalaman yang paling berkesan kayak apakah mistis atau yang ada clash dengan Sesama teman ya, traveler kayak gitu. atau dari pihak travelernya. Oh, kayak gitu. Kalau menurut saya sih, kalau mistis-mistis itu semenjak saya traveling atau gimana? Ya. Oh, kemarin saya di Bali solo traveling, alhamdulillah nggak ada. Jadi kayak di kamar tuh cuma sendiri apa kayak gitu. Tapi secara real saya nggak pernah dapat ya. Tapi kalau teman saya yang waktu kemarin kita ke Itali pas di Milan, jadi kayak ini kan apartemen kayak hotel, jadi kayak hotel. Terus ada beberapa room kayak gitu kan. Jadi tidak ada angin, tidak ada tidak ada angin, langsung pintunya kayak langsung tertutup karena teman-temanku baru habis sholat di situ sih kayak gitu. Jadi baby ya kayak gitulah mistisnya. Di sana mungkin ada juga mungkin dari sudut setannya kayak ya. ada penghuni baru nih agama Islam. Wah. Kayak gitu. Iya gitu ya Ji. Nah, tadi kan kakak sebelumnya juga sempat jadi solo traveling. Menurut kakak yang paling kakak suka traveler solo atau dengan teman-teman? Saya paling ini nih untuk yang masalah healingnya kan. Jadi kalau misalnya saya benar-benar yang memang betul-betul mau healing, terus mau cari referensi ini apalagi ya kayak gitu. Untuk kedepannya, terus mau ngapain lagi untuk kedepannya kayak gitu, mau buka bisnis nggak atau tidak kayak gitu-gitu. Saya lebih suka solo traveling. Jadi pada saat solo traveling saya tuh kayak di kamar sendiri di hotel, terus habis itu pagi-pagi jogging sendiri kayak gitu. Itu kan waktu kemarin di Bali jogging sendiri, naik motor sendiri, terus di kafe kerja sendiri tapi tanpa tag video dan lain sebagainya kayak gitu. The real healing tanpa kamera dan sebagainya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ke kafe-kafe kayak sendiri kayak gitu. Mungkin bisa bagi tips sedikit lah Kak, apalagi kan kakak Ami ini sudah keluar negeri. Ya Allah, amin. Mungkin ada tipsnya buat yang mau mencoba jadi traveler juga, buat teman-teman Sobat Indihome ada tipsnya apa nih yang butuh dipersiapkan, atau Kak bagaimana caranya supaya dapat get endorse, bisalah di sharing ke sobat-sobat Indihome. Apa ya, kalau saya sih kalau yang mau memulai harus tahu dulu apa niche kalian. Niche itu tuh kayak kayak kamu di dalam diri kita tuh sepertinya mau apa nih, mau lari kemana kayak gitu, dunia fashion kah atau lawak kayak gitu tuh, atau food blogger atau review kafe atau traveling atau apa kayak gitu. Harus tahu karena kalau salah mendalami kayak gitu pasti mau mulai dari nol kembali lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau memulai harus tahu dulu dan apakah benar-benar kalian emang suka dunia sosial media apa enggak kayak gitu. Karena takutnya pemaksaan untuk diri kita sendiri kan bisa stres, kayak contohnya kan kalau untuk naikin followers dan lain sebagainya itu kan kita harus konsisten upload dan lain sebagainya.
Tapi kalau kita kayak males-malesan terus tidak pernah upload lagi, kayak sebulan sekali muncul lagi kayak gitu-gitu kan, itu kan tidak membuat sosial media kita grow up kayak gitu. Iya, apalagi Kayak kan gitu. Untuk mendatangkan loyalitas netizen itu susah sekali. Benar, jadi selalu sering-sering berkomunikasi dengan teman-teman yang followers kita, jadi kayak followers kita bisa tahu, oh berarti ini ya, berarti ini kayak gini loh, kayak gitu. Oh dia lebih fokus ke traveling loh, dia lebih fokus ke food blogger loh, kayak gitu aja sih. Ya, buat teman-teman Sobat Indihome, kalau mau tanya-tanya lebih lagi tentang gimana sih jadi influencer traveling ataupun apapun itu, mungkin bisa ditanya sama Kakak Ami. Ya sip. Bisa mungkin DM aja @sitiramiali. Wah, itu sudah ditanya Instagram, jangan lupa follow. Oke, guys. Nah, terakhir Kakak Ami ada harapan nggak mau di 2023 Makan dulu ini? ya, guys. Bisa. Silakan Kak. 2023 atau kedepannya mau kemana lagi? Ada sih. Ada. Jadi tapi rahasia kayak gitu. Tungguin aja ya. Jangan lupa follow. Nanti di spill di Instagram. Insya Allah, tapi di luar negeri juga kayak gitu. Iya, betul. Harus dicek terus, ya dipantengin. Ini kemana lagi ya, guys? Nah, kalau harapan buat regulasi untuk keluarnya lah, mungkin pernah saat mengurus ini kok ribet sekali, ada ini buat pemerintah lah. Oh iya, kemarin pada saat mau urus visa itu tuh paling ribet di kantor kecamatan kayak gitu. Jadi biasanya sih buat pemerintah saya mau bilang tolong ya diperbaiki infrastrukturnya atau sistemnya kayak gitu kan. Karena saya kemarin kan kalau mau apply visa di Embassy Prancis itu kan harus dokumennya harus pakai bahasa Inggris. Nah, di situ tuh mereka tidak tahu menahu, dan saya harus bolak-balik, harus nungguin ketua camatnya, ketua camatnya harus mau untuk diambil tanda tangan kayak gitu bagian kecamatan. Jadi kayak aduh sumpah ribet sekali. Tapi saya tetap konsisten. Pokoknya kalau selesai, jadi itu pun saya pun yang ganti kata-katanya dalam bahasa Inggris. Terus habis itu sisa mereka yang ngetik itu pun lama sekali, tapi saya tetap nunggu pokoknya karena berkasnya harus cepat selesai, karena di bulan Juli itu saya harus apply visa ke Jakarta kayak gitu sama teman-teman. Jadi harus ada tanda tangan dari pihak kantor kecamatan kayak gitu. Jadi kayak aduh mungkin ribet jadi sekali. masukan ke depannya ya. Ya semoga dan semoga tidak dikasih ribet kayak gitu. Betul. Nah mungkin cukup sekian, terima kasih sekali nih Kak Ami. Nah ini sudah ada makanan mungkin buat teman-teman Sobat Indihome yang mau jalan-jalan ke Sidrap, jangan lupa ke Cafe Vekado. Nah di sini sudah banyak makanannya, yang pastinya dipuaskan dari segi lidah dan juga mata. Karena kita lihat ini, waduh, luar biasa sekali ini. Ini bukan kenyang perut tapi kenyang mata juga. Nah sampai jumpa kembali di podcast Indihome edisi Out the Door. Nah, see you. Bye. Oke. Podcast Indihome, ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkomsel Selbar.